Shalom Sobat MBC. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena berkat dan rahmat-Mu. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk bersatu hati memuji dan memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang beracara mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang mengurapi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer
Dalam hidup kita, terkadang kita melewati banyak lembah kekelaman. Kita takut, kita khawatir, kita tidak tahu harus berharap pada siapa. Tapi ketika itu, Tuhan yang menolong kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
Kita angkat refnya sekali lagi. Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berdoa ya. Tuhan, benar seperti lagu ini, tiada sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau tidak ada bersama kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, baik suka walaupun dalam duka pun. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau selalu bersama kami. Bahkan terbukti sampai saat ini. Kami memuji Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang jauh daripada kesempurnaan. Biarlah Tuhan bersabda, pakailah hamba-Mu Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan. In Jesus name, amin. Thank you pemusik dan worship leader yang melayani Tuhan dengan sungguh baik. Shalom teman-teman. Wis, ada yang pakai baju merah nih. Merdeka. Merdeka ya. Kita baru saja memperingati 17 Agustus. Ada yang makan kerupuk, panjat pinang mungkin gitu ya. Panjat pinang, makan kerupuk, terus jatuhin roti dari lalu masuk mulut gitu. Ada di kantornya? Nggak ada ya. Kayaknya kurang ya kali ini ya 17 Agustus euforianya. Oke teman-teman. Today we will mendengar satu firman Tuhan, Never Walk Alone. Dari seri ini tentang never, kita bersama-sama belajar. Yang pertama apa? Kita bahas apa? Anda masih ingat? Never say never. Itu paling nyaplok di hati ya. Terus never enough. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang never walk alone. Ada fans Liverpool di sini? Enggak ada ya? Enggak ada fans Liverpool? Oke. Teman-teman, di dalam realitas saat ini, di dunia saat ini, kita itu sering mengalami namanya lonely, merasa sendirian, bukan? Betul? Banyak orang bahkan mengalami, aku kok merasa sendiri ya? Ruang kita hanya dibatasi kamar sekarang kan, apalagi semenjak COVID-19. Kita dituntut untuk semakin lama semakin punya ruang yang kecil. Bahkan saya bisa di kantor itu ya, kecil sekali, dihalangi tembok-tembok, beton-beton rumah. Sulit untuk keluar, dikit-dikit takut COVID gitu ya. Tadi makan ada orang yang sangat safety, gitu datang semprot semua karena takut gitu ya. Kita dituntut untuk semakin asik sendiri, kita bahagia sendiri bukan? Kali ini kita dituntut seperti itu. Semenjak COVID lagi, makin dipersempit lagi. Contohnya Grab, dulu itu bisa ke supir ya kan, bisa kasih uang langsung ke supir. Sekarang ditutup ya kan, pakai plastik ya kan. Abang Gojek lagi kan, harus gendong itu macam tas kayak tiang gitu kan. Semakin sempit lagi ruang untuk kita bisa saling bertemu, saling berkomunitas. Inilah realitas yang kita masuki pada saat ini. We are lonely and no one cares. Ya kan? Semua dituntut untuk ya lulu ajalah, gua ajalah gitu kan. Tidak ada lagi komunitas. Teman-teman, saat saya kecil dulu, saya bisa masuk ke rumah tetangga saya, bahkan ke dapurnya, ke kamarnya pun ya, seperti anak-anak di slide. Setiap hari bisa masuk ke kamarnya untuk main bareng tetangga, anak-anaknya gitu. Bisa makan hasil masakan tetangga saya. Bisa berbuat apa saja seperti anggap saja rumah sendiri. Nah setelah saya perhatikan, hari ini kayaknya gak ada lagi yang seperti itu. Lulu gua lah gitu kan. Sekarang semua berlomba-lomba bangun pagar, bangun tembok,
Ya kan? Coba perhatikan di Mantri ini aja. Kerangkeng semua kan? Ini rumah atau kebun binatang gitu ya. Dia kerangkeng semua gitu ya, enggak bercanda. Artinya apa? Semua berlomba-lomba untuk mengamankan diri sendiri. Saya rasa enggak ada lagi tetangga-tetangga berceramah, makan bareng gitu ya, setiap sore merumpi kayak itu ya. Sekarang seperti itu keadaannya. Bahkan di sekitar Mantri sini ya udah terlihat teman-teman. Semua dituntut mendapatkan privacy. Cile, aku tuh butuh privacy gitu ya. Aku tuh butuh privasi, janganlah dekat-dekat aku gitu ya. Aku butuh privasi, butuh ketenangan gitu ya. Yang menandakan bahwa aku bisa sendiri, tanpa orang lain pun aku bisa sendiri, ya kan? Kita dituntut seperti itu. Akhirnya pada saat ini semua orang itu jarang berkomunitas. Jarang punya teman-teman di sekitarnya. Semua dituntut bisa menyelesaikan diri, mengatasi sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri gitu ya. Semua dituntut sendiri, mengatur keuangan sendiri, bahkan dituntut untuk bisa berpikir sendiri. Bahkan di dalam keluarga pun seperti itu. Teman-teman, sayangnya kalau kita dapati zaman ini malah zaman di mana konselor dan psikiater itu berkembang. Karena apa? Didapati orang-orang stres di dalam kesendiriannya. Banyak kasus-kasus yang burn out. Banyak kasus-kasus orang yang burn out. Menahan diri sendiri. Masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Makanya konselor hari ini banyak dan bertaburan teman-teman. Pernah gak kalian sadari? Sebenarnya Allah menciptakan kita itu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sendirian. Contoh Adam dan Hawa. Adam diciptakan. Langsung diberikan Hawa. Karena Allah tahu bahwa sendirian itu enggak enak. Kita selalu diciptakan untuk saling berkomunikasi, saling berkelompok agar kita saling bisa menopang dan menolong. Terkadang kita yang membuat diri kita ini merasa bisa sendirian. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya diciptakan berkomunitas. Berkomunitas. Ketika Adam diciptakan, Allah langsung memberikan Hawa untuk berkomunitas. Dan firman Tuhan juga berkata, lebih baik berdua daripada seorang diri saja. Jadi kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk sendiri saja. Melainkan harus berkomunitas. Bahkan teman-teman, di dalam kesendirian kita secara realita fisik kita haus akan komunitas. Contohnya, banyak orang yang gak menyadari kalau sebenarnya di dalam fisik kita sekarang kita lagi sendiri di kamar kita. Sebenarnya kita itu haus dan lapar akan berkomunitas. Buktinya apa? Tahu game-game ini? Stumble Guys, Mobile Legends, Valorant, bahkan sosial media itu yang semakin naik daun. Dan game-game itu adalah game-game yang berkelompok. Walaupun secara fisik kita sendiri, sebenarnya kita itu haus akan berkomunitas. Tidak jarang kita add friend untuk bisa mabar, ya kan? Tidak jarang kita saling follow-followan supaya dia bisa DM-DM-an. Tapi yang kalau udah punya pacar jangan DM-DM-an, bahaya nanti ya, memicu pertengkaran gitu ya. Kita saling add-addan supaya kita bisa berkomunitas. Bahkan banyak sekali grup ya. HP saya sampai ngehang itu gara-gara banyak grup. Grup badminton, grup mabar, grup apa lagi? Grup pergi ke mana, ke sini, ke situ, grup kelas. Udah banyak banget lah ya. Jadi yang kita hadapi, walaupun kita pribadi di dalam kamar sendirian, dihalangi oleh tembok-tembok, kita sebenarnya haus. Kita sebenarnya lapar untuk berkomunitas. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan ciptakan. Kita harus berkomunitas. Kemarin saya belajar di seminar MUMC itu. Pemuda harus menciptakan social development. Harus punya sosial. Harus berkomunitas. Untuk apa? Bisa saling menolong, menopang. Nah teman-teman, banyak sekali kalau kita itu
merasa sendirian padahal kita butuh komunitas. Tapi nyatanya kita selalu merasa hebat sendirian, bukan? Ego kita selalu merasa, gua bisalah sendiri. Gua bisalah melakukan apapun sendiri. Ketika masalah datang, ketika pekerjaan kita hilang, ketika orang-orang yang kita kasihi tiba-tiba menghilang atau meninggal, ketika dompet kita kecurian dan kita tidak punya uang, ketika kita ditipu, ketika kita putus, kita bingung gak tahu kemana. Kita merasa ego, tetapi kalau hal-hal itu datang, hal-hal itu tiba-tiba menimpa kita sering kali menyerahkan. Dompet hilang aja kita gak bisa urus sendiri. Kita butuh calo-calo. Kita butuh tanya-tanya grup Medan. Saya sering ikut dalam grup Medan. Banyak kali, tolong info dompet warna ini, tolong gitu ya. Gak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus berkomunitas. Allah merancang kita berkomunitas dan dicirikan oleh keilahiannya. Dicirikan oleh keilahiannya di dalam Tritunggal, teman-teman. 3 di dalam 1 dan 1 dalam 3. Teman-teman, Allah Maha Kasih di dalam Tritunggal. Allah bisa merasakan kasih, Maha Kasih ketika ia berkomunitas di dalam keilahiannya. Itu dicirikan. Mengapa? Itulah mengapa Allah memberikan komunitas. Karena Allah terlebih dahulu merasakan komunitas di dalam Tritunggal. Merasakannya. Itulah mengapa relasi penting. Makanya ketika relasi kita putus dengan Tuhan, Tuhan Yesus rela mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Relasi kita tetap terhubung. Teman-teman, never walk alone adalah tema di mana kita bisa melihat sekalipun orang-orang yang kamu kasihi hilang ataupun meninggal ataupun meninggalkan Anda dan saya, orang-orang yang terkasih meninggalkan kita, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dan kita tidak berjalan sendirian. Masalah-masalah kita yang lebih besar dan akan memberikan ketakutan. Ketika kita merasa ketakutan, kita pasti merasa cemas, menyerah, ingin menyerah. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Teman-teman, mari kita lihat Alkitab kita. Ada Alkitab, ini kan kita bahas tentang kitab Mazmur ya. Mazmur itu dikatakan apa? Nyanyian. Nah, saya dapat sebenarnya satu yang menggambarkan pada saat itu. Tapi suaranya nggak bisa. Kalau nggak bisa dengar suara dengan baik, teman-teman bisa lihat ayatnya. Kita baca, renungkan Mazmur 46 bersama-sama ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Menarik bukan? Mazmur sebenarnya adalah nyanyian. Dan mazmur yang kita bersama-sama dengar dan renungkan adalah mazmur yang biasa orang Israel nyanyikan ketika mereka sedang ada di dalam masalah. Kalau bicara masalah, ketakutan, ego diri, Israel adalah contoh yang tepat. Israel teman-teman sering mengalami kegalauan, ketakutan. Ketika Israel ditawan di Mesir, kita bahas 2 minggu lalu, never say never. Mereka merasa ketakutan karena menjadi budak. Pada saat itu konteksnya kalau mereka tidak taat saja, mereka bisa dibunuh. Mereka bisa diinjak-injak karena mereka adalah budak. Setelahnya bangsa Israel itu berjalan selama 40 tahun. Dibawa oleh Musa di dalam peristiwa keluarnya dari Mesir. Selama 40 tahun, teman-teman, ketika pengeluaran, bangsa Israel itu nggak punya apa-apa. Bahkan tidur pun di kemah. Ya kan? Kalau teman-teman bisa baca, mereka kalau lagi berjalan, mereka bangun kemah kalau udah malam. Mereka tidak punya apa-apa. Bayangkan, mereka pergi nggak punya apa-apa. Daerah nggak punya, makanan nggak punya, apapun nggak punya. Padahal saat itu adalah saat di mana bangsa-bangsa sedang memperebutkan namanya daerah teritorial, memperebutkan namanya tentara-tentara. Bahkan bangsa Israel itu nggak punya tentara ketika keluar dari Mesir. Bayangkan betapa takutnya mereka kalau hujan datang. Mereka harus bangun tenda, ya kan? Mereka harus bangun tenda. Kalau orang dari bangsa lain datang, mereka nggak punya tentara. Gimana mereka mau berperang? Ketakutan selalu ada di dalam bangsa Israel. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan kalau ada gempa, ada badai pasir. Pasti mereka ketakutan. Dan saya bisa katakan, itu wajar. It's okay. Mereka tidak punya makanan dan minuman. Apalagi ketika bangsa lain menghampiri mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin mereka fobia. Mereka takut. Mereka merasa kalau udah merusak psikisnya. Mereka takut. Ketika mereka sudah keluar selama 40 tahun itu dan mereka sudah menjadi bangsa Israel. Lalu pecah karena politik Israel Selatan dan Utara. Mereka juga karena ego mereka itu harus dibuang. Menjadi tawanan lagi, menjadi budak lagi. Pertama dibudaki oleh Babel. Yang kedua dibudaki oleh Persia, dibudak lagi oleh Yunani sampai ke Romawi. Teman-teman, kalau kita sama-sama renungkan, mungkin mereka fobia, takut. Masa terulang lagi ketakutan-ketakutan ini di dalam seperti bangsa Mesir? Mereka sangat ketakutan, selalu dianiaya, selalu dijabah, dijajah. Kita pun sekarang mungkin di dalam rasa fobia, takut. Contohnya sebagai pengikut Kristus teman-teman. Kita seringkali dianiaya bukan? Ya kan? Tanpa hal ada apapun kita sering dianiaya. Gereja dibakar tanpa ada salah. Ganggu enggak gitu kan. Seringkali kita dianiaya. Bahkan sebagai suku Chinese gitu ya. Saya masih Chinese gitu ya. Sering kita menjadi korban. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan kita mendukung. Contohnya kerusuhan 98. Kita sering menjadi korban.
Dan dampaknya kita jadi fobia, sama seperti kejadian 98. Kita sering takut untuk hidup ini. Ditambah lagi kita dituntut untuk tinggal, diam di rumah saja, menghadapi masalah sendiri, semuanya sendiri, tidak ada hal-hal yang bisa kita ceritakan. Sekarang gengsi teman-teman. Tetapi Mazmur yang kita bersama-sama renungkan tadi, yang kita lihat bahwa itu dinyanyikan, itu mengartikan bahwa kepada bangsa Israel ya, itu nyanyiannya, itu mengatakan bahwa Israel, jangan kamu takut. You are not alone. You will never walk alone. God Almighty with you. Jangan takut. Itulah Mazmur 46 tadi. Digunakan supaya Israel mendapatkan kebenaran bahwa Tuhan berbicara. Jangan takut bangsa Israel. Teman-teman, seringkali kita nggak tahu ke depannya gimana. Modal kita apa nih untuk masa depan kita? Seringkali kita nggak tahu. Uang kita nggak ada. Mungkin usaha kita berkurang. Kesehatan kita semakin lama semakin berkurang, semakin lemah. Daya kita tidak mampu. Keluarga kita pun tidak mendukung. Tidak punya teman dan lain sebagainya. Kita nggak tahu modal untuk ke masa depan itu apa. Dan kita tidak punya. Ingatlah teman-teman bahwa satu modal yang bisa kita bawa yaitu Yesus Kristus. Yaitu Allah yang menyertai kita sama seperti Allah menyertai bangsa Israel. Mari kita lihat ayatnya yang kedua teman-teman sekalian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Teman-teman, dimulai dari Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah lah yang memulai dan Allah adalah kunci dari setiap hal yang kita lakukan. Dalam ibadah kita, dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan semuanya harus berfokus kepada Allah sebenarnya. Nah, sebenarnya Allah seperti apa yang dimaksud oleh bangsa Israel di sini? Allah seperti apa? Karena Allah atau ilah pada saat itu banyak sekali yang disembah oleh bangsa Israel kan. Jadi kita harus tahu Allah yang mana yang disebut bangsa Israel di sini. Mari kita baca ayat 8. Tuhan semesta alam. Jadi Allah yang mereka katakan, yang mereka tuju adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam dalam bahasa Inggrisnya adalah God Almighty. Yang artinya adalah Allah yang menciptakan bumi dengan hanya bersabda. Tuhan semesta alam yang menciptakannya. Ketika Allah menciptakan, jadilah terang dengan bersabda. Terang itu jadi. Jadilah binatang-binatang. Jadi. Jadilah alam semesta yang berputarnya itu harus pada porosnya jadi. Itulah Allah yang dituju oleh bangsa Israel. Kepada Allah itulah mereka bernyanyi. Itulah yang ingin diingatkan pemazmur pada kita dan pada bangsa Israel. Dan menarik dalam ayat 8 tadi ada kalimat kota benteng kita ialah Allah Yakub. Banyak mungkin kita yang nggak mengerti. Kenapa harus ayah Yakub? Kenapa nggak Allah aja gitu ya? Itu ada makna teologisnya teman-teman. Kalau kalian mau belajar masuk STT gitu ya. Masuk STT. Ada makna teologisnya. Yakub itu anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ya kan? Wah udah lupa ya memang jarang sekolah minggu ya lagi ya. Nggak ada yang ini guru sekolah minggu di sini. Ada tapi lupa ya. Ishak Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Anaknya Abing, bukannya Abraham. Abraham enggak canda-canda ya. Anaknya Abraham. Dan kepada Abraham lah Allah berjanji di dalam Kejadian 12. Mari kita baca di dalam Kejadian 12.
Ini janji Allah kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tidak berhenti hanya di situ. Kita lanjut. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Allah kepada Abraham. Dan olehmu itu sebenarnya sebenarnya mengarah kepada garis mesianik. Garis mesianik itu adalah menggambarkan Kristus di masa depan. Dan teman-teman, berkat yang dimaksud adalah Yesus. Berkat sesungguhnya adalah Yesus. Yang kita berada di dalam dosa dimurnikan oleh Yesus ketika ia mati di atas kayu salib. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebenarnya makna berkat. Dan Allah yang dituju adalah Allah Yakub. Dan saat ini kita sudah menerima bahwa Allah sudah mati bagi kita. Dan kita harus mengimaninya. Jadi sebenarnya Yesuslah sumber pertolongan. Yesuslah yang dimaksud Allah tempat perlindungan bangsa Israel pada saat itu yang bisa kita kenal. No one else. Tidak ada yang lain, teman-teman. Ketika kita sudah tahu kebenaran bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Jadi kita udah tahu nih, cuman di dalam Yesus kita punya kekuatan, punya pertolongan di dalam Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah saja, sekalipun kita berada di tembok-tembok, di balik tembok, sekalipun kita merasa sendirian, sekalipun keluarga kita tidak mendukung kita, sekalipun uang kita nggak ada, sekalipun teman-teman sahabat kita nggak ada, kita udah tahu kebenarannya bahwa Allah Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus yang bisa kita kenal, bersama-sama dengan kita. Tempat pertolongan kita, tempat perlindungan kita. Kita udah tahu nih kebenarannya. Sekalipun kita sendirian, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah seperti lagu tadi, tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Benar seperti lagu itu. Allah adalah Allah yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Ia tetap bersama-sama dengan kita. Yang jadi masalah seringkali kita yang merasa bahwa Tuhan tidak ada di samping kita. Seringkali kita mengabaikan bahwa Tuhan itu ada di samping kita, berjalan bersama kita. Sering kita abaikan Tuhan, kita ganti dengan ego yang di depan kita. Kita merasa bahwa Allah itu bukan kekuatan kita, otak kita lah yang kekuatan. Sering kita merasa demikian, bukan? Otakku yang mikir, bukan kita serahkan kepada Yesus yang di samping kita yang maju. Kalau kita setuju dengan kalau otak kita adalah yang di depan, sampai kapan kita bisa mikir? Pikiran kita terbatas, teman-teman. Pikiran kita terbatas, pasti ada limitnya. Udah tua nanti udah nggak bisa dipakai lagi ya, itu bisa pikun dan lain sebagainya. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kekuatan yang kita bisa saat ini kita berdiri. Teman-teman, sakit sekarang tidak mengenal usia, bukan? Kena usus buntu aja gak bisa jalan kita gitu ya. Jalan sedikit, aduh sakit gitu ya. Kena usus buntu aja susah. Gak bisa kita mengandalkan otak kita, kekuatan kita. Sama seperti bangsa Israel. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan semesta alam yang kita kenal dalam nama Yesus. Untuk itu teman-teman, mari kita berharap penuh karena Tuhan semesta alam itu mengasihi kita. Bayangkan segala sesuatu di muka bumi ini yang bisa kita lihat Tuhan ciptakan. Kalau bumi itu enggak berputar semestinya, kita bisa udah jatuh-jatuh gitu ya. Gravitasi udah oleng.
Bayangkan Tuhan semesta alam yang mengatur sedemikian rupa dunia ini, itu bersama-sama dengan kita. Untuk apa kita takut, bukan? Ya kan? Untuk apa kita takut? Untuk apa kita mengeluh? Untuk apa kita merasa sendiri? Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya di dalam Yesus kita bisa mendapat ketenangan. Satu kali teman-teman, ada teman saya. Teman dari kecil, dari TK. Itu dahulu beragama di luar Kristen. Dia pindah dan mendapat seorang pacar yang sangat mengasihi dia. Dan kebetulan orang percaya. Dia sekali diajak ke gereja dan dia bisa merasakan bahwa aku mendapatkan ketenangan di gereja. Dia bilang. Itu membuktikan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan ketenangan. Kalau orang-orang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, teman-teman, ia tidak akan merasa sendirian. Ia tidak akan merasa sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. We never walk alone. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. We never walk alone. Teman-teman, mari percaya bahwa kita nggak pernah berjalan sendirian. Sekalipun masalahmu besar, dahsyat, itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa Tuhan di samping kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Sebagai penutup teman-teman. Teman-teman tahu Fanny Crosby? Tahu? Sebenarnya nama aslinya itu Frances Jane Crosby. Wafat pada 12 Februari 1915. Nama panggilannya itu Fanny Crosby. Crosby seorang penulis lirik Amerika Serikat yang terkenal dengan lagu himnya yang dia ciptakan. Dan dia ini seorang metodis, teman-teman. Seorang metodis. Seumur hidup dikatakan di Wikipedia. Dia adalah satu penulis him dikatakan paling produktif menciptakan lagu-lagu him. Lagu-lagunya ditulis berapa? 8K. 8.000 him dia ciptakan. Jadi dia adalah seorang yang paling produktif dalam menulis lagu him. Salah satu lagu yang terkenal dari Fanny Crosby adalah Blessed Assurance. Atau dalam bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Teman-teman tahu kalau Fanny Crosby ini adalah orang buta. Percaya? Orang buta menciptakan 8.000 lagu him yang masih dinyanyikan di Amerika, bahkan di seluruh dunia, bahkan Indonesia menyanyikannya. Teman-teman yang terkasih, kalau saya melihat Fanny Crosby adalah orang yang buta, saya merenungkan, how come, bagaimana bisa orang buta yang gak bisa melihat, bisa merasakan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa merasakan damai. Kalau kita lihat salah satu lagu yang terkenal ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Bayangkan dia buta, teman-teman. Dia buta nih. Lihat gak bisa lihat apa-apa. Bayangkan kalian tutup mata gitu ya, jalan gak bisa lihat apa-apa. Kalau aku pikir sih sepi banget hidupnya. Tapi dia bisa bilang apa? Ku berbahagia. Aku berbahagia. Karena Yesus bersamaku. Bayangkan teman-teman. Itu membuktikan bahwa di dalam Yesus ada ketenangan. Sebenarnya memang gak make sense. Aku aja merasa gak make sense. Tetapi teman-teman, kalau memang Tuhan mau pakai orang itu, Tuhan akan memakainya secara luar biasa. Amin. Kembali ke tema kita di awal. Never say never. Teman-teman yang terkasih. Mari kita lihat salah satu liriknya.
Ada 3 bait dan 1 ref. Saya akan nyanyikan sebagian untuk kita bisa meresapi bahwa orang ini bisa merasakan Tuhan di dalam kebutaannya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bait kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Refnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lihat teman-teman liriknya, bait per bait. Orang buta bisa merasakan bahwa Allah di sampingnya, Yesus di sampingnya. Dalam Tuhanku, hatiku teguh. Orang buta bisa merasakan itu. Kita mengandalkan otak kita nggak bisa merasakan damai. Dikatakan berapa kali, pasrah sempurna, hatiku teguh. Artinya apa? Dia menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya dipakai Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pakai. Never say never. Mungkin di dalam hidup teman-teman sama seperti Fanny Crosby. Mungkin di dalam fase mungkin ada dia itu merasa aku tidak layak. Sama seperti kesaksian saya. Aku merasa satu fase aku tidak bisa apa-apa. Aku difabel. Untuk apa aku hidup gitu ya. Tetapi never say never and never walk alone. God is with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan kiri kanan. God is with us. Never walk alone. Teman-teman, marilah kita sama seperti bangsa Israel bisa mengatakan bahwa Tuhan tempat pertolongan dan perlindungan kita. Sama seperti Fanny Crosby berkata, aku yakin di dalam Yesus, aku teguh, aku damai. Amin. Never walk alone. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang kami kenal dalam Yesus, yang sungguh baik kepada kami. Tiada habisnya Engkau baik kepada kami. Bahkan nyawamu Engkau berikan kepada kami. Seringkali kami lebih memilih dosa. Seringkali kami mengecewakan Tuhan. Sering berpaling daripada Tuhan dan melupakan Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa we never walk alone. God is with us. Tuhan bersama-sama dengan kami karena sangat terbukti bahwa Allah yang kami kenal dalam Yesus bersama-sama dengan kami, tempat perlindungan kami. Biarlah Tuhan di dalam keseharian kami, mungkin di dalam tempat pekerjaan kami merasa sendiri. Di dalam teman-teman persahabatan kami merasa sendiri. Di dalam keluarga kami merasa sendiri. Namun kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa we'll never walk alone. God is with us.
Tuhan bersama dengan kami, di samping kami. Biarlah kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kami boleh mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan berikan persembahan kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami hendak berikan persembahan, biarlah kami memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang dinyatakan melalui penebusan di atas kayu salib melalui Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan